Sebagai upaya mewujudkan keuangan desa yang akuntabel, KPPN Pacitan menggelar kegiatan diskusi budaya anti korupsi bersama kepala desa. Meskipun sampai saat ini kasus korupsi di tingkat desa masih tergolong kecil, akan tetapi antisipasi dan penanganan wajib ditingkatkan sedini mungkin. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, KPPN Kabupaten Pacitan menyelenggarakan diskusi budaya anti korupsi Selasa 28 Juni 2022. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Kabupaten Pacitan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur. Adapun para peserta dari 12 kepala desa perwakilan dari masing-masing kecamatan. Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur Tauhid menuturkan, potensi korupsi keuangan publik sangat besar dan dapat terjadi dimanapun. Pemerintah desa merupakan tingkat paling bawah juga menjadi salah satu penyumbang kasus korupsi tertinggi. Meskipun sampai saat ini kasus korupsi di tingkat desa masih tergolong kecil, akan tetapi antisipasi dan penanganan wajib ditingkatkan sedini mungkin. Untuk pengawasan DJPB, sebenarnya DJPB itu nggak punya tanggung jawab untuk mengawasi sedemikian rupa ya, karena DJPB itu tanggung jawabnya sudah menyalurkan dana saja. Nah, penyalurannya juga dari rekening kas umum ke rekening kas umum ya, ini penyalurannya. Jadi pengawasannya kita sebenarnya adalah di tingkat ini, walaupun kemudian kita juga minta kalau mau menyalurkan, mana buktinya bahwa telah disalurkan, gitu kan? Ada bukti apa? Bukti penggunaan dana desanya atau APBDes-nya, realisasinya, kemudian bukti kegiatannya. Sehingga kami juga punya data tentang menghimpun data tentang misalnya hasil-hasil dari pemerintah desa. Kalau rekan-rekan media tahu Pak Presiden mengatakan bahwa dengan dana desa yang telah disalurkan selama 8 tahun atau 7 tahun terakhir itu sudah terbangun sekian ratus ribu kilometer ini sekian ratus kilometer misalnya jembatan, itu semua dihimpun dari data kami. Senada dengan Kepala KPPN Pacitan Ana Saryasih yang menyampaikan desa anti korupsi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai pendukung untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa. Sehingga tujuan utamanya yaitu kemakmuran masyarakat. Pengelolaan dana keuangan desa itu perlu dikelola dengan baik ya. Kemudian juga yang kedua, pembentukan desa anti korupsi ini sebenarnya sejalan dengan tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi pembentukan desa anti korupsi ini menjadi hal yang sudah seharusnya diwujudkan karena ini akan mendukung pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Nah, dengan pengelolaan desa yang akuntabel tersebut, maka tujuan pengelolaan keuangan sendiri yaitu kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran masyarakat itu akan diwujudkan. Jadi desa anti korupsi itu bukan tujuan akhir. Desa anti korupsi hanya pendukung metode cara untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Pihaknya menambahkan upaya-upaya untuk antisipasi tipikor yang dilakukan dari tingkat wilayah, yaitu memberikan penghargaan kepada kepala desa yang terpilih sebagai desa akuntabel. Pemilihan tersebut melalui berbagai macam proses seleksi sehingga terpilih desa yang perspektif. Selain itu, pengembangan diskusi di lingkup kecamatan dan desa, dan hal terpenting dalam penentu keberhasilan kepala desa yaitu kegunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa di Pacitan sudah dinilai sangat bagus. Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Timur berharap dengan diadakannya diskusi kali ini mampu memberikan pengetahuan kepada kepala desa, kecamatan, dan pihak-pihak terkait agar proses penerapan anti korupsi dapat berjalan dengan baik. Targetnya seluruh desa di Kabupaten Pacitan dapat memenuhi persyaratan dan kedepannya akan terus dipacu. Kegiatan ini tentu mendapatkan respon positif dari para peserta. Dengan adanya diskusi ini akan memberikan banyak manfaat bagi kepala desa selaku top manajer di desa. Kita terima kasih karena dengan adanya forum diskusi ini akan menambah wawasan dari masyarakat desa sehingga
hal-hal yang sebelumnya belum tidak diketahui, keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga kadang korupsi atau hal yang dilakukan yang tidak sesuai aturan itu bisa, walaupun tidak sengaja tapi akhirnya bisa masuk karena ada ketidaktahuan. Tetapi dengan adanya forum diskusi ini, ya sangat terima kasih karena akan membekali bapak-bapak perangkat desa atau pengetahuannya terhadap hal-hal pengelolaan keuangan di desa. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Haryanto menyampaikan, dengan adanya diskusi ini akan menambah wawasan bagi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan pembekalan kepada perangkat desa untuk meminimalisir adanya tipikor. Kalau masalah korupsi kan ini dengan digelontornya dana desa yang cukup banyak sekali, dan APBDes mungkin juga desa itu mungkin juga terkesan terlalu banyak ya. Langkah-langkah untuk anti korupsi, terus terang yang pertama kita mengacu pada regulasi yang ada. Okay? Jadi kita bekerja itu sesuai dengan regulasi yang ada, kita selalu membangun komunikasi dengan kecamatan dan dinas terkait, yaitu dinas PMD terkait ya, pembuatan draft terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seperti itu. Parica Bingah, JTV Pacitan.